Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kawan-kawan mahasiswa semua. Oke baik, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan kuliah online seperti biasa di masa pandemi ini. Jadi di masa pandemi ini kuliah online merupakan salah satu metode yang dinilai cukup efektif. Saya memilih untuk menggunakan rekaman slideshow ini agar tidak terlalu banyak untuk kalian memakan kuota untuk Zoom. Jadi harapan saya apa yang saya sampaikan berikut ini eh, bisa dipahami, dan kalian yang kira-kira nanti ingin bertanya silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar pada Google Classroom. Oke, sebagaimana yang telah kita kontrak bersama, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang parasit ya, yang merupakan salah satu subpokok bahasan dari mata kuliah Patient Safety ya. Adapun bahan kajian yang akan kita bahas pada hari ini adalah jenis-jenis parasit, kemudian siklus hidup, selanjutnya cara berkembang biak parasit dan cara penularan parasit. Nah, kita langsung saja agar tidak banyak membuang waktu. Jadi dalam parasit itu sendiri ada istilah yang dinamakan hospes. Nah, hospes itu adalah inang atau organisme tempat di mana parasit tersebut hidup. Jadi parasit itu hidup di dalam hospes. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, parasit adalah organisme yang hidup dan menghisap makanan dari organisme lain yang ditempelinya atau yang menjadi tempat hidupnya. Kemudian ada definisi lain menurut CDC atau Center for Disease Control and Prevention. Jadi CDC menyebutkan bahwa parasit merupakan organisme yang hidup di dalam organisme yang menjadi inang dan mendapatkan makanannya dari atau dengan mengorbankan inangnya. Jadi intinya parasit merupakan organisme yang hidup di dalam organisme lainnya. Jenis-jenis organisme parasit. Nah, secara umum parasit terbagi menjadi tiga. Ya, yang pertama itu zooparasit. Ya, zooparasit merupakan parasit yang berupa binatang atau hewan dan terbagi lagi menjadi dua, yaitu protozoa dan metazoa. Contoh protozoa adalah amuba dan flagellata. Nah, protozoa ini contohnya sekali lagi adalah amuba dan flagellata. Kemudian yang kedua adalah metazoa. Nah, metazoa sendiri ini adalah contohnya adalah cacing dan antropoda. Nah, antropoda ini adalah hewan berbuku-buku. Contoh antropoda antara lain itu belalang dan lain-lain. Nah, jadi saya ulangi kembali, zooparasit itu terbagi menjadi dua, yaitu protozoa dan metazoa. Protozoa ini adalah hewan yang kasat mata, ya, kasat mata, bersel tunggal seperti amuba dan flagellata. Kemudian setelah zooparasit kita ada yang namanya pitoparasit. Ya, pitoparasit ini merupakan parasit yang berupa tumbuh-tumbuhan yang terdiri atas contoh fitoparasit ini adalah fungi atau fungus. Itu bahasa Latin untuk jamur. Nah, jamur itu bisa hidup di mikroorganisme yang lain ataupun di organisme yang lain, contohnya manusia. Penyakit kulit seperti Panukadas kurap, nah itu merupakan parasit dan tergolong ke dalam fitoparasit. Kemudian ada virus. Nah, virus ini merupakan mikroorganisme yang bersifat parasit dan hanya dapat hidup dalam sel inang, sebagaimana parasit pada umumnya, sehingga tidak bisa hidup di luar sel.
Jadi kunci dari kesuksesan virus untuk bertahan hidup adalah struktur yang simpel, karena hanya terdiri dari sedikit material genetik berupa DNA dan RNA yang dibungkus dalam kapsul protein. Kebanyakan virus atau sebagian besar virus ukurannya kecil, lebih kecil dari bakteri. Ya, jadi satuan virus ini kita ukur dalam nanometer. Jadi virus tidak dapat hidup di luar sel inang dalam waktu yang lama. Jadi karena virus ini hidup di dalam sel inang, maka termasuk ke dalam kategori parasit. Contoh virus yang sedang terkenal saat ini adalah yang menyebabkan kita kuliah online ini juga adalah virus COVID-19. Ya. COVID-19 ini merupakan parasit yang hidup di dalam sel inang. Jika sel inangnya ataupun organisme tempat virus itu tinggal, misalnya katakanlah manusia yang mati dalam jangka waktu lama, itu virusnya tidak akan bisa bertahan hidup. Jadi virus harus bertahan hidup pada host atau inang untuk kelangsungan hidup virus itu sendiri. Berikutnya adalah siklus hidup parasit. Ya. Jadi parasit ini memiliki siklus hidup yang bermacam-macam. Satu macam parasit bisa memiliki lebih dari satu host dan selalu berhubungan dengan lingkungannya. Pengetahuan tentang siklus hidup parasit ini digunakan untuk pengobatan dan pencegahan dari infeksi parasit. Yang pertama, kita kenal dengan parasit temporer. Ya, parasit temporer adalah organisme yang sebagian waktu hidupnya harus hidup sebagai parasit, sedang sisa hidupnya sebagai organisme hidup bebas. Ya, contoh-contoh parasit temporer adalah nyamuk Anopheles. Ya, nyamuk Anopheles betina di sini sebagai penyebar atau vektor yang menyebarkan plasmodium. Sebagian kecil waktu hidupnya itu hidup sebagai parasit penghisap darah hanya pada malam hari. Setelah itu, Anopheles betina hidup bebas atau tidak menghisap darah. Kemudian kita kenal berikutnya adalah parasit stasioner. Parasit stasioner adalah parasit yang selama satu stadium perkembangannya atau selama hidupnya selalu kontak dengan hospesnya. Contoh parasit yang stadium larva dan dewasanya permanen pada satu hospes adalah kutu, contohnya. Semua stadium hidupnya mulai telur, larva, nimfa, dan dewasa biasanya berada dalam satu hospes. Contoh parasit yang stadium larva dan stadium dewasanya selalu berada di dalam hospes yang berbeda adalah protozoa darah seperti Plasmodium. Ya, di mana Plasmodium ini stadium dewasanya berparasit dalam tubuh nyamuk. Kemudian untuk stadium selanjutnya, Plasmodium akan ditularkan atau disebarkan oleh nyamuk melalui gigitan nyamuk ke dalam tubuh inangnya yang baru, yaitu manusia misalnya. Ya, jadi Plasmodium ini stadium awal, dia ada di dalam nyamuk. Pada saat nyamuk menggigit manusia, Plasmodium ini akan berpindah ke dalam darah manusia dan akan menyebabkan infeksi malaria kalau Plasmodium. Berikutnya adalah cara perkembangbiakan parasit. Terbagi menjadi dua, yaitu secara seksual dan aseksual. Untuk secara seksual, ya, yang kita kenal adalah dengan cara atau secara konjugasi. Ya. Konjugasi di sini merupakan peristiwa transfer bahan genetik dari satu individu kepada individu lainnya. Mekanisme pertukaran ini terjadi pada bakteri dan beberapa protozoa. Penyatuan gamet atau sel kelamin terjadi pada salah satu individu. Jadi pada konjugasi ini
secara morfologi tidak diketahui jenis kelaminnya, mana yang jantan, mana yang betina. Jadi untuk mempermudah pengenalannya, individu yang terlibat disebut sebagai individu positif dan negatif. Karena kedua individu ini tidak bisa dipastikan mana yang jantan, mana yang betina. Ya, jadi sekali lagi ini disebut sebagai peristiwa konjugasi. Proses konjugasi diawali dari pembentukan berkas-berkas yang bergerak saling berdekatan dari kedua individu. Sel yang berdekatan ini akan saling membentuk tonjolan, seperti yang saya ilustrasikan pada gambar. Kemudian ujung dari kedua tonjolan yang bersentuhan akan saling melebur dan membentuk saluran konjugasi. Nah, melalui saluran ini terjadilah aliran protoplasma dari satu sel ke sel yang lain. Kedua plasma melebur disebut plasmogami. Pada bakteri selanjutnya terjadi transfer plasmid dari satu bakteri kepada bakteri yang lain. Ya, dari bakteri positif ke bakteri negatif tadi, karena kita tidak tahu mana yang jantan, mana yang betina. Pada protozoa terjadi transfer mikronukleus dua arah atau saling bertukar, seperti yang terdapat pada ilustrasi gambar. Yang kedua adalah reproduksi aseksual atau tanpa proses seksual, yang kita kenal dengan proses mitosis. Jadi reproduksi aseksual adalah reproduksi yang tidak melibatkan organ seksual dan hanya melibatkan satu individu. Ya. Bakteri dapat bereproduksi dengan membelah diri menjadi dua secara langsung dan spontan. Ya. Jadi bisa kalian lihat di ilustrasi gambar di mana bakteri tersebut membelah diri. Pembelahan biner dimulai dengan perkembangan nukleoid sel yang memanjang. Lalu nukleoid sel ini terbelah menjadi dua dengan kromosom yang sama persis. Peristiwa ini dinamakan replikasi DNA. Berikutnya adalah cara penularan parasit itu sendiri. Ya. Ada beberapa cara penularan parasit, ya, seperti melalui airborne, ya. Airborne ini melalui aerosol, kontak udara. Kemudian fekal oral, kemudian secara transmisi seksual, kemudian melalui gigitan serangga atau parasit yang lain. Nah, cara transmisi ini akan menentukan bagaimana eradikasi atau penata laksanaan atau pencegahan dari penyebaran penyakit yang disebabkan oleh parasit ini. Bisa kalian lihat ilustrasi pada gambar. Ya. Jadi yang pertama itu adalah respiratory or salivary spread. Nah, itu transmisi melalui saliva ataupun partikel-partikel aerosol, ya, seperti penularan COVID-19. Nah, itu adalah melalui aerosol, ya, atau saliva. Kemudian melalui fecal oral spread. Nah, jadi ini biasanya lebih disebabkan oleh sanitasi yang buruk, ya. Sanitasi yang buruk, tidak ada jamban atau misalnya ada orang yang berak di sembarang tempat atau BAB di sembarang tempat. Kemudian kotoran yang mengandung parasit tersebut akan menyebar terbawa angin ataupun tanpa sengaja terpegang di tanah oleh orang yang tidak memakai sarung tangan. Kemudian pada saat makan dia lupa mencuci tangan. Nah, itu bisa termakan parasit ataupun telur daripada parasit, misalnya telur cacing. Kemudian ada yang dinamakan venereal spread atau melalui transmisi seksual, ya, transmisi seksual atau melalui hubungan seksual. Jadi melalui hubungan seksual ini sulit dikontrol, ya, sulit dikontrol karena
lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, misalnya kebiasaan gonta-ganti pasangan, kemudian berhubungan seks tanpa menggunakan pengaman seperti kondom dan lain-lain. Ini dapat menyebabkan infeksi menular seksual ya atau penyakit IMS. Kemudian selanjutnya adalah gigitan antropoda atau vektor atau serangga. Dalam hal ini adalah nyamuk misalnya, yang bisa menyebabkan malaria, kemudian demam berdarah, chikungunya dan lain-lain. Selanjutnya adalah melalui gigitan hewan ya, seperti gigitan anjing yang dapat menyebabkan rabies. Maka dari itu anjing-anjing itu banyak diberi vaksin rabies, terutama anjing liar ya. Anjing-anjing liar diberi vaksin rabies untuk mengantisipasi jika dia menggigit manusia yang dapat menyebabkan rabies pada korbannya. Kemudian yang terakhir di sini adalah vector vertebrate reservoir. Nah, jadi ini disebabkan oleh kutu ataupun misalnya dari kotoran dan air seni daripada tikus yang menyebabkan penyakit pes di sini. Air seni daripada tikus yang masuk ke dalam makanan yang telah terkontaminasi air seni tersebut, ini dapat menyebabkan penyakit pes atau plague pada manusia. Nah, itu adalah cara penyebaran virus ya, atau maksud saya cara penularan parasit di sini. Cara penularan parasit. Jadi pengontrolannya itu bermacam-macam. Kalau untuk yang fekal oral tadi itu lebih kepada PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, tidak BAB sembarangan, kemudian mencuci tangan setelah beraktivitas dan lain-lain. Untuk respiratory or salivary spread atau parasit yang tertular melalui percikan ataupun melalui udara, seperti yang kita lakukan saat ini adalah dengan menggunakan masker, kemudian sering mencuci tangan, seperti itu. Kemudian untuk penyakit-penyakit menular seksual itu bisa kita lakukan dengan melakukan edukasi seksual ya, edukasi seksual ataupun aktivitas seksual yang tidak berisiko. Ya, katakanlah tidak berganti-ganti pasangan atau setia pada pasangannya, seperti itu. Kemudian untuk yang nyamuk, jika kalian pernah dengar ada program dari pemerintah untuk mengurangi nyamuk, ada program 3M ya, seperti yang sedang digalakkan pada saat terjadi kasus luar biasa yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti ataupun nyamuk demam berdarah. Kira seperti itu. Baik, demikian materi kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Sehat selalu untuk semua. Tetap semangat. Jika ada pertanyaan, silakan kalian berkomentar di laman ataupun di akun Google Classroom kita, dan insya Allah akan saya coba jawab. Tentunya sehat selalu untuk semua. Saya Wiradianto Putro mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tarik sis, semongko.